Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Sagi, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Sagittarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu perubahan baik dalam hidupmu semakin terlihat. Oke Sagittarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagi bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Sagittarius, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Devil. Kartu kedua. Di sini ada Two of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Six of Swords. Kartu keempat. Di sini kita punya The Wheel of Fortune. Kartu kelima, di sini ada The Hero Pen. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Two of Cups. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada The Chariot. Oke, Sagittarius. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Perubahan baik dalam hidupmu semakin terlihat. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Chariot. Nah, di sini menggambarkan perjalanan, ya. Perjalanan hidupmu memang sangat panjang, berliku, penuh kerikil tajam, dan penuh tikungan-tikungan, ya, yang membuat kamu harus mampu berakselerasi, ya, agar kendaraan yang kamu tunggangi tidak terbalik. Nah, jadi dengan kata lain, memang perjalanan kehidupanmu selama ini telah banyak mengajarkan hal-hal baik, hal-hal hebat yang mampu kamu temukan, ya, yang menjadi bekalmu saat ini. Oke? Di sini juga menggambarkan bahwa kamu akan mampu mengatasi permasalahan apapun di dalam kehidupanmu saat ini dengan sangat baik. Dan kamu mulai mampu menemukan solusi, cara-cara yang terbaik untuk memajukan dan meningkatkan setiap sektor kehidupanmu. Karena perjalanan kehidupanmu yang lalu memang tidak mudah. Memang bisa dikatakan sulit, iya. Melelahkan, iya. Tetapi dengan hal itulah kamu banyak belajar. Dan dari hal itulah kamu menjadi seseorang yang sangat matang dan bijaksana, baik dalam segi berpikir, bertindak, maupun dalam cara memperlakukan orang lain. Memang dulunya kamu telah banyak melewati berbagai macam rintangan dan tantangan di dalam kehidupanmu. Ada kegagalan, ada kekecewaan dikarenakan kecurangan, manipulasi, kebohongan, ataupun ada kesedihan yang kamu rasakan. Mungkin kamu dulunya disia-siakan, ditinggalkan, diabaikan oleh orang-orang yang kamu sayangi, terutama pasanganmu. Oke? Tetapi dengan hal inilah kamu bisa mengetahui siapa dirimu sesungguhnya. Dan kamu mulai bisa merelakan hal-hal yang telah pergi, hal-hal yang telah lewat, dan kamu terus fokus untuk hal-hal baru, untuk masa depan, tentunya dengan tata cara terbaik yang kamu lakukan saat ini. Jadi dengan
kata lain, seiring berjalannya waktu, kamu akan menjadi sangat matang, sangat dewasa di dalam menjalani hari-harimu. Dan ditambah, kamu mulai bisa meningkatkan setiap kualitas yang kamu miliki saat ini. Kamu terus berjuang, terus berusaha, terus bekerja di jalurmu masing-masing, sehingga seiring berjalannya waktu menjadikan kamu semakin ahli, semakin profesional di bidangmu. Sehingga di ujung perjalananmu, kamu sampai pada suatu titik di mana banyak kemajuan, banyak peningkatan, dan juga banyak kenyamanan dan kebahagiaan yang kamu temukan kembali di dalam kehidupanmu. Nah, jadi dengan pengendalian diri yang baik, dengan kedewasaan dalam segi berpikir, kedewasaan untuk mengelola perasaan, dan juga ada kebijaksanaan di dalam menerima kenyataan, di dalam memiliki komitmen untuk maju dan berkembang, sehingga kamu sampai pada perjalanan yang di ujung perjalanannya itu banyak hal-hal baik, banyak kemajuan, banyak peningkatan yang kamu dapati di setiap sektor kehidupanmu. Nah, ini dikarenakan kamu telah benar-benar bisa mengambil pelajaran terbaik dari setiap keadaan, dari setiap perjalanan kehidupanmu dari dulu sampai saat ini. Oke, jadi inilah mungkin salah satu perubahan baik di dalam kehidupanmu, dan kesuksesan, kebahagiaan dan kenyamanan sudah semakin terlihat jelas di depan matamu saat ini. Jadi tentunya kamu akan mampu meraih dan menggapainya satu persatu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Nah, di sini ada the devil. Benar saja kan? Ini adalah fase di mana kamu berada pada perjalanan kehidupanmu yang benar-benar melelahkan. Yang benar-benar membuatmu sangat merasa tersudut dan terjepit. Karena apa? Karena ada saja hal-hal buruk di sekitarmu. Selalu banyak energi negatif yang ada di lingkunganmu pada saat itu. Jadi kamu benar-benar berada pada sebuah keadaan, pada sebuah lingkungan yang sangat bertolak belakang dengan pemikiranmu, dengan hati dan perasaanmu. Tetapi mau bagaimana lagi? Pada saat itu kamu memang membutuhkan lingkungan tersebut. Membutuhkan pekerjaan, membutuhkan bisnis dan usaha itu. Dan kamu tidak bisa berbuat banyak pada saat itu. Karena mungkin penghasilanmu, rezekimu ada di lingkungan tersebut. Tetapi lingkungannya sangat tidak sehat. Sangat tidak tepat untuk dirimu. Ada yang orang-orangnya toksik, yang manipulatif, yang selalu memanfaatkan. Tetapi akhirnya kamu mengerti dan kamu sadari bahwa kamu harus bisa keluar dari keadaan ini. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara merelakan pekerjaanmu berakhir. Meninggalkan lingkungan lamamu. Merelakan bisnis dan usahamu diambil, direbut, ataupun gulung tikar. Ataupun dengan mengikhlaskan pasanganmu, orang-orang yang kamu cintai pergi berbahagia bersama orang lain. Nah, dengan begitu kamu mulai bisa melangkah kembali, berjuang lagi, berangsur pergi dari keadaan lamamu, tetapi pergi dengan cara yang elegan. Nah, mulailah kamu menata kehidupanmu. Tentunya dengan versi terbaikmu. Kamu berjuang lagi, berusaha lagi, mencari pekerjaan lagi, meskipun dari awal lagi, meskipun pada saat itu awal-awalnya sulit. Tetapi seiring berjalannya waktu, keadaan mulai berubah. Keadaan mulai berbalik menjadi lebih baik, menjadi lebih mampu kamu kendalikan. Dan akhirnya kamu bisa keluar
Ya, dari lingkungan lamamu, lingkungan yang penuh dengan energi negatif dan penuh dengan hal-hal buruk, ya, yang mungkin disebabkan dari orang-orang yang berada di lingkungan tersebut. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, ini menggambarkan kesuksesan yang akan kamu raih, keberhasilan yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu mau belajar dari kegagalan, dari kekecewaan, dari kesedihan, ataupun dari hal-hal buruk, ya, di dalam masa lalumu, di dalam kehidupanmu yang lalu. Kamu mampu ambil pelajaran yang terbaik dari hal itu semua. Sehingga saat ini kamu lebih tahu bagaimana caranya menemukan solusi, menemukan cara terbaik untuk bisa terus maju dan berkembang. Karena sudah banyak pengalaman di masa lalu, ya, yang menjadikan kamu lebih matang, lebih dewasa dan lebih bijaksana dari cara berpikir, cara bertindak, ataupun dari cara mengerjakan hal-hal penting di dalam kehidupan. Makanya di sini tergambar akan ada kesuksesan yang kamu raih setelah pelajaran yang berharga dari kegagalan di masa lalu, dari kekecewaan di masa lalu mampu kamu petik dari setiap keadaanmu yang dulu. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, memang kamu sedang bergegas, ya, menuju situasi yang lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih bisa mengembangkan potensi yang kamu miliki. Nah, jadi kamu sudah tidak ingin lagi berada berlama-lama di dalam situasi yang kacau, situasi yang tidak nyaman, ya, situasi yang mungkin sangat membuatmu tersudut dan terjepit, ya. Makanya dengan sekuat tenagamu, dengan sepenuh hati kamu bergegas pergi mencari situasi yang lebih bisa kamu kendalikan, ya. Meskipun kamu tertatih-tatih, meskipun kamu melangkah dengan pelan, ya, tetapi pada akhirnya kamu akan sampai pada tujuanmu. Nah, ini karena keyakinan, karena komitmen yang baik di dalam dirimu untuk bisa menemukan hal-hal baru, menemukan hal-hal baik di dalam kehidupanmu saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Wheel of Fortune. Nah, ini perubahan yang baik, ya. Perubahan yang baik dan datang dengan sangat cepat, ya, di mana keberuntungan, keberkahan, kemajuan mulai menyertai kehidupanmu saat ini. Nah, jadi mungkin alam semesta mulai bekerja dengan caranya sendiri dan mulai mempertemukan kamu dengan lingkungan dan orang-orang yang tepat. Mulai mempertemukanmu dengan orang-orang hebat yang dimana orang tersebut mampu menilai dan melihat potensi seseorang. Tentunya dengan kualitas yang kamu miliki, ya, maka lingkungan dan orang-orang sekitarmu tidak ragu-ragu, tidak segan-segan akan memberikan kamu peluang, memberikan kamu kesempatan, memberikan kamu tawaran-tawaran yang sangat baik. Sehingga kamu bisa banyak memajukan kehidupanmu dan bisa mengembangkan potensimu secara maksimal. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Hierophant. Nah, ini kebijaksanaan, ya. Kebijaksanaan, kematangan, kedewasaan, ya, dalam dirimu. Baik dari segi berpikir, attitude, dan cara komunikasi. Jauh menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Karena inilah bekal kamu nantinya, ya, untuk bisa terus membawa kemajuan di dalam kehidupanmu dan terus menumbuhkan kenyamanan dan menumbuhkan rasa percaya dari lingkungan dan orang-orang sekitarmu terhadap dirimu. Nah, jadi dengan kedewasaan dan kematangan cara berpikir, bertindak, berkomunikasi, maka hal tersebut akan menjadi tolak ukur, ya, bagi lingkungan untuk mempercayakan suatu kesempatan, suatu tawaran untuk dirimu. Oke, nah dengan kebijaksanaan inilah nantinya kamu akan banyak menemukan hal-hal hebat di dalam kehidupanmu. Kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Two
of Cups. Nah, ini sepertinya untuk yang jomblo. Oke. Dimana kamu akan bertemu dengan seseorang yang spesial. Kenapa? Karena di sini menggambarkan ada cinta yang saling bersambut. Akan ada komitmen. Akan ada saling tukar-menukarkan janji untuk menjalani hubungan asmara. Nah, siapakah seseorang ini? Sepertinya seseorang ini telah sangat mampu melihat dan menilai bagaimana perkembanganmu, bagaimana kemajuan yang pesat di dalam kehidupanmu. Dan mungkin dia telah dari lama memperhatikan kamu ya. Tetapi baru-baru ini sepertinya dia memiliki kesempatan untuk dekat dan berkomunikasi dengan dirimu. Nah, makanya ada komunikasi yang baik ya. Di saat kontak yang terjalin ada sepertinya ikatan spiritual. Nah, jadi seperti kalian ini merasakan getaran yang sama satu sama lainnya. Nah, jadi siapakah dia? Bisa orang lama ataupun orang baru dan bisa dari lingkungan mana saja. Oke ya. Saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Sagittarius sahabatku, dan semoga temanku Sagittarius benar-benar akan mampu menemukan perubahan baik di dalam dirimu dan berimbas kepada peningkatan dan kemajuan di dalam kehidupanmu, dan tentunya masa depanmu, kebahagiaanmu, peningkatan di setiap sektor kehidupanmu akan semakin terlihat jelas dan akan mampu kamu gapai dalam waktu dekat. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.